Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi saat ini saya akan mengimplementasikan tugas yang diberikan oleh dosen saya. Tugas pertama, kami harus mengimplementasikan konsep array yang menggunakan bilangan bulat atau integer. Dan program kedua, kami harus mengimplementasikan konsep array yang menggunakan gabungan antara bilangan bulat atau integer, string, dan bilangan pecahan. Jadi langsung saja kita buka aplikasi NetBeans-nya. Seperti biasa, new project. Java application. Next. Nama projectnya misalnya saya taruh tugas ya. Jadi nama projectnya itu terserah ya teman-teman, bebas teman-teman mau mengisi nama projectnya seperti apa. Oke, sekarang komentarnya kita hapus biar lebih rapi ya. Jadi pertama kan saya mau buat program implementasi konsep array yang menggunakan integer atau bilangan bulat. Jadi pertama-tama import dulu ya utilnya. Import java til bintang. Nah, kalau sudah importnya, sekarang kita buat kelas scannernya. Scanner misalnya scanner system.in. Jangan lupa titik komanya. Kemudian integer kurung siku, nama variabelnya saya isi nilai ya teman-teman. Nilai sama dengan new nama variabelnya. Jadi saya langsung mengisi nilai pada indeks arraynya ya teman-teman. Misalnya 5. Nilai. Jadi array itu teman-teman tahu kan, array merupakan kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Jadi tiap data tersebut dibedakan dengan indeks tertentu ya. Jadi indeks dari tiap array itu dimulai dari 0. Jadi misalnya kita memiliki 5 data. Jadi jumlah maksimal arraynya itu ada 4 karena indeksnya itu dihitung dari 0 ya teman-teman. Jadi indeks 0-nya sama dengan misalnya 10. Biar lebih gampang saya copy-nya. Di indeks pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi misalnya indeks pertama 20, indeks kedua 30 dan seterusnya ya.
Oh, saya lupa. Ya. Jadi di sini teman-teman saya menggunakan for. Oh, di atasnya new nilai. Maaf ya teman-teman, saya lupa. Jadi di sini itu integer karena kita menggunakan tipe datanya integer. Jadi kali ini saya menggunakan for ya teman-teman untuk looping. Jadi dengan menggunakan for itu, Java mengurangi baris-baris coding sehingga kita tidak perlu menggunakan output yang berbeda untuk setiap indeksnya ya teman-teman. Jadi saya menggunakan for tab integer i sama dengan 0, i kurang dari 10-nya ini kita ganti nilai atau variabelnya. Nilai dot length i plus plus set nilai pada indeks ditambah i ditambah saya buat spasi ya teman-teman biar rapi, ditambah nilai. Ya, di dalam ini kita isi huruf i ya teman-teman. Jadi i nya itu agar dia mendeklarasikan tiap-tiap indeks pada nilai ini. Coba kita run. Munculkan teman-teman nilai pada indeks ke-0 sama dengan 10, nilai pada indeks ke-1 20. Jadi dia menggunakan looping atau for. Jadi ketika nilai i-nya kurang dari nilai pada indeksnya, maka dia akan mengeluarkan outputnya nilai pada indeks keberapa ditambah indeksnya ditambah nilainya. Dia akan seperti itu sampai kepada nilai terakhir. Jadi begitu ya teman-teman, program pertama implementasi array dengan menggunakan konsep bilangan bulat atau integer. Oke, selanjutnya kita ke program yang kedua, implementasi konsep array yang menggabungkan antara bilangan bulat atau integer, string, dan bilangan pecahan. Kelas Java class, misalnya tugas 2. Seperti biasa ya teman-teman, komentarnya kita hapus biar rapi. Oke, jadi pada kali ini saya akan membuat program implementasi konsep array yang menggabungkan tipe data integer, string, dan pecahan ya teman-teman. Seperti biasa, pertama-tama kita harus import Java-nya. Kenapa import Java? Karena di sini saya membuat di dalamnya ada kelas scanner, jadi pemanggilan. Jadi import Java util bintang. Jadi saya buat main kelasnya psvm tab scanner, misalnya scan new scanner system.in. Jangan lupa titik komanya. Jadi kemudian saya mau membuat, pertama saya menggunakan tipe data integer kurung siku, nama variabelnya. Oh ya teman-teman, jadi dalam pikirannya saya, jadi saya mau buat saya mau mencari bunga
dan cicilan pokok ketika saya ingin meminjam uang di bank ya teman-teman. Jadi pertama, jumlah pinjaman. Jumlah pinjaman kurung kerawal ya teman-teman. Kalau dalam array, misalnya jumlah pinjamannya 100.000 ya, terus 200.000, 300, dan 400. Jangan lupa titik koma. Kemudian saya ingin membuat lagi integer kedua, jangka waktu, lamanya waktu selama saya meminjam di bank tersebut. Integer kurung siku jangka waktu. K jangka underscore waktu sama dengan, misalnya jangka waktunya itu dalam setahun gitu ya, 1, 2, atau 3 tahun. Jadi saya buat 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya membuat array menggunakan tipe data double ya, untuk pecahannya. Double kurung siku, kemudian bunga per tahun ya. Untuk mencari cicilan pokok atau bunganya, kita juga harus tahu ya teman-teman, bunga per tahun selama kita meminjam di bank tersebut. Sama dengan, jadi bunga per tahun itu misalnya dalam 1 tahun itu kasih bunganya 10% ya. Jadi untuk lebih menyederhanakannya, saya membuat angka persen tersebut ke dalam bilangan desimal. Kayak misalnya bunga per tahunnya 10%, jadi saya buat 10 per 100, 0,1 ya teman-teman. Nomor 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Sekarang tipe data yang terakhir, tipe data string. String kurung siku, jadi saya membuat stringnya itu mau menampilkan nama banknya ya teman-teman. Nama bank, misalnya Bank Iman, terus Bank Kasih, dan Bank Pengharapan. Saya membuat nanti di outputnya itu tertera nama selamat datang gitu ya teman-teman. Jadi saya klik shout, misalnya selamat datang di Bank Paradise ya, selamat datang di Bank Paradise, surganya bank ya teman-teman. Kemudian saya membuat nanti tuh di outputnya, kayak dia memasukkan, dia seperti memasukkan nomor antrian gitu, ketetapan nomor antriannya. Misalnya nomor 1 sampai 5. Terus shout, masukkan nomor antrian. Masukkan nomor antrian.
Nah, disinilah saya menggunakan peran dari class scanner. Jadi integer nomor, kita beri nama nomor ya teman-teman, integer nomor scan dot next in. Jadi saya menggunakan ini karena ini adalah merupakan suatu perintah untuk memasukkan tipe datanya ya teman-teman. Terus selanjutnya saya buat sort jangka waktunya. Jangka waktu integer, saya kasih nama y, scan dot next in. Jadi saya mau buat nanti di outputnya kayak ada garis pembatas seperti itu, jadi saya buat sort ya. Next, seperti yang saya bilang tadi, jadi di outputnya nanti saya ingin menampilkan nama banknya itu ya teman-teman. Jadi pertama saya buat misalnya sort bank yang terpilih, nama underscore bank. Sinilah penggunaan tipe datanya. Jadi saya ingin memanggil semua inputan di bagian atas dengan menggunakan class scanner. Jadi saya menggunakan bagian pada masukkan nomor antrian seperti integer nomor sama dengan scan next integer. Jadi saya masukkan di sini namanya nomor. Terus selanjutnya saya ingin menggunakan perulangan if else ya teman-teman. Jadi yang saya mau misalkan jangka waktu selama dia meminjam di bank itu ketetapannya misalnya jangka waktunya itu sama dengan 1 kali dalam setahun atau kurang dari 2 kali dalam setahun. Jadi saya buatnya if jika y-nya itu kan jangka waktu ya teman-teman. Jika y lebih besar atau sama dengan 1 dan y kurang dari atau sama dengan 2, jadi nanti di outputnya akan keluar sort yang pertama jumlah pinjamannya. Jumlah pinjaman ditambah jumlah pinjaman saya menggunakan indeks nomor untuk mendeklarasikan dari tiap kelas scannernya ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan rupiah ya teman-teman. Rupiah. Kemudian yang kedua sort, kan tadi yang mau dicari cicilan pokok dan bunganya. Jadi yang kedua cicilan pokok ditambah rumus cicilan pokok itu teman-teman jumlah pinjaman
dibagi jangka waktunya. Berarti di sini jumlah pinjaman kita menggunakan indeks nomornya supaya dia bisa memanggil inputannya. Nomor operator pembagian Y itu kan jangka waktunya. Y kemudian ditambah rupiah. Dan terakhir bunganya. Bunga ditambah rumus bunga itu teman-teman, jadi rumus bunganya itu jumlah pinjaman dikali bunga per tahun dibagi jangka waktu ya teman-teman. Jadi di sini jumlah pinjaman, jangan lupa indeksnya, nomor dikali bunga per tahun. Bunga per tahun. Nah, di indeks pada bunga per tahunnya ini, misalkan kita isi indeks ke 0 ya teman-teman. Indeks ke 0. Kemudian operator pembagian Y ditambah seperti biasa rupiah. Nah, selanjutnya else if kita langsung copy saja ya teman-teman. Kita copy. Yaps. Yang kedua, ketika Y-nya lebih besar sama dengan 3 dan Y-nya kurang dari sama dengan 5, jangan lupa kurungnya. Ya. Seperti biasa, seperti di atas, namun pada bunga per tahun yang kedua kita isi indeksnya pertama. Jumlah pinjaman, bunga per tahun, sudah. Terus else ini pilihan terakhirnya ya teman-teman. Jika di semua ini tidak sesuai dengan loopingnya, jadi dia akan mengeluarkan inputan terakhir. Jadi so Anda tidak termasuk dalam Bank Paradise. Kemudian pada output terakhirnya ucapan terima kasih. Jadi sautnya itu harus berada di antara kurung ya teman-teman.
agar dia bisa mengeluarkan outputnya. So, terima kasih. Oke, selanjutnya kita run. Misalnya nomor antriannya 2, terus jangka waktu yang saya pilih 2 kali dalam setahun. Jumlah pinjamannya Rp300.000, cicilan pokoknya Rp150.000 didapat dari jumlah pinjaman dibagi jangka waktu dalam per tahun ya teman-teman. Jadi 300.000 dibagi 2 kan Rp150.000. Terus bunganya jumlah pinjaman dikali bunga per tahun dibagi jangka waktu. Jadi Rp300.000 dikali indeks ke 0, 0,1 dibagi jangka waktu. Jadi hasilnya Rp15.000. Jadi cicilan pokok setiap tahunnya itu Rp150.000 dan bunga yang harus ia bayar adalah Rp15.000. Jadi kalau teman-teman mungkin belum percaya, teman-teman bisa menghitungnya sendiri dengan menggunakan kalkulator. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat. Salam hangat dari saya. Terima kasih.